Beberapa waktu lalu Indonesia kembali dihadapkan antara polemik hukum dan politik. Kali ini antara putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia minimal calon gubernur dengan RUU yang dibahas oleh DPR. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan terjadi dengan demokrasi kita? Mengenai persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah tidak mengalami perubahan mulai dari berlakunya Undang-Undang 22 2014 sampai dengan Undang-Undang 10 2016, yaitu berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Mahkamah Konstitusi baru-baru ini mengeluarkan putusan penting yang menetapkan bahwa batas usia calon gubernur adalah 30 tahun. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada usia tersebut mencerminkan kedewasaan politik dan kemampuan memimpin. Selain itu, MK menilai bahwa batas usia yang terlalu tinggi dapat melanggar hak konstitusional warga untuk dipilih. Namun, meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, implementasinya bergantung terhadap legislasi yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah. Dan disinilah konflik itu mulai terjadi. Apakah masing-masing fraksi ingin merujuk pada putusan Mahkamah Agung? Apakah pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi? Silakan kemerdekaan masing-masing fraksi, tinggal ditanyakan saja. Dalam pembahasan revisi undang-undang atau RUU Pilkada, DPR justru mempertimbangkan batas usia minimal yang berbeda, yaitu 35 tahun. Beberapa anggota DPR berpendapat bahwa usia yang lebih tinggi memberikan jaminan pengalaman dan kematangan. Namun, langkah ini dianggap bertentangan dengan putusan MK dan memicu kritik dari berbagai pihak. Kritik juga datang dari masyarakat yang melihat ini sebagai langkah mundur dalam demokrasi. Ada kekhawatiran bahwa pembatasan usia yang lebih tinggi dapat mengurangi peluang bagi generasi muda untuk berpolitik. Adalah ada bahaya terhadap demokrasi kita. Putusan MK yang sebenarnya kemenangan kecil buat demokrasi itu malah mau dibajak lagi. Saya kira itu yang saya tuliskan di Instagram saya, bahwa saya kira ini jangan lagi lah, cukup satu kali kita ditipu dengan cara ngerusak konstitusi melalui putusan 90 Undang-Undang MK yang kemudian meloloskan anak presiden untuk menjadi calon wakil presiden dengan cara yang sangat kasar. Jangan diulangi lagi kekasaran itu, dan saya kira kekasaran itu coba diulangi lagi dengan cara MK sudah memutuskan yang lebih demokratis, lebih pas, lalu kemudian coba dibajak dengan ditafsirkan ulang secara serampangan oleh DPR misalnya. Itu satu. Yang kedua, darurat ini juga bisa dibayangkan sebagai betapa publik itu tidak dimaknai apa-apa oleh para politisi. Coba bisa dibayangkan undang-undang pilkada tiba-tiba langsung selonong, ya, diubah dengan sangat cepat. Awalnya memang sudah ada, tapi kemudian tiba-tiba ada ada peringatan, ada undangan tertentu, lalu kemudian dibahas dalam waktu 7 jam, dan lalu kemudian malam ini akan mengalami paripurna. Coba bisa dibayangkan kalau undang-undang itu sebenarnya adalah manifestasi keinginan publik, di mana keinginan publiknya di situ? Karena kemudian seakan-akan ini hanya milik DPR saja dan pemerintah saja untuk bikin undang-undang. Anda sebagai masyarakat duduk diam dan dengarkan saja apa yang kami mau mengatur dalam bentuk undang-undang. Perlawanan yang mendatangkan perlawanan rakyat hari ini sumbernya adalah kekuasaan di istana sana. DPR ini cuma instrumennya. Kita tahulah teman-teman media semua apa yang diinginkan oleh kekuasaan menggunakan tangan DPR. Dan kita lihat kemarin ketika MK memutuskan, ya, Presiden memanggil menteri-menterinya, dan kemudian besoknya meluncurlah agenda pembahasan di balik ini. Kalau kita lihat apa dampaknya jika konflik ini terus berlanjut? Yang pertama, ketidakpastian hukum bagi calon yang ingin maju. Yang kedua, terganggunya kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Dan yang terakhir,
resiko membelurnya kepercayaan generasi muda terhadap proses politik. Demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tapi juga soal mematuhi aturan main yang telah disepakati. Mari kita jaga supremasi hukum dan kepercayaan terhadap lembaga negara demi masa depan demokrasi Indonesia.